Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saadah dengan NIM 0308222082 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rina Depianti, SSMPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan berbahasa Indonesia dalam lingkungan sekitar. Sebelum kita bahas lebih dalam, saya akan menjelaskan apa itu bahasa. Bahasa adalah sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar anggota masyarakat untuk menyampaikan pikiran dan perasaan sebagai makhluk sosial. Ada dua macam kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang terdapat dalam Sumpah Pemuda 1928. Yang kedua, bahasa Indonesia adalah bahasa negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada 4 fungsi bahasa. 1. Sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan. Maksudnya adalah kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati. 2. Sebagai alat komunikasi. Sebagai alat beradaptasi sosial. Maksudnya adalah pada saat kita beradaptasi di lingkungan sosial, kita akan memilih bahasa yang digunakan tergantung pada kondisi dan situasi yang dihadapi. Keempat, sebagai alat untuk meredamkan rasa marah. Saya akan menjelaskan beberapa kesalahan dalam penulisan bahasa Indonesia. Ada 2 macam, kata awalan dan kata depan. Kata awalan adalah kata imbuhan yang diletakkan di depan sebuah kata, seperti contoh di atas. Dijual. Seharusnya kata dijual itu diserangkaikan, bukan dipisah. Contoh selanjutnya, kata dikunci. Seharusnya kata dikunci itu adalah kata yang diserangkaikan, bukan dipisah, karena dikunci adalah kata awalan, bukan kata depan. Contoh selanjutnya adalah kata disewakan. Disewakan terlihat di dalam gambar, dipisah. Yang benar itu diserangkaikan, karena disewakan menyatakan kata awalan, bukan kata depan. Yang kedua, kata depan. Kata depan adalah kata yang menunjukkan tempat, seperti yang kita lihat di contoh ini. Kata di sini. Kata di sini harusnya dipisah, bukan diserangkaikan, karena di sini menunjukkan tempat atau kata depan. Selanjutnya saya akan membahas kata baku dan tidak baku, seperti contoh yang terlihat. Capek. Kata bakunya adalah kape, bukan cape. Contoh yang kedua, cabe. Kata bakunya adalah cabai, bukan cabe. Contoh ketiga, apotek. Apotek, kata bakunya adalah apotik, bukan apotek. Contoh yang keempat adalah masjid. Kata bakunya adalah masjid, bukan masjid. Contoh selanjutnya, kata kantung. Kata bakunya adalah kantong, bukan kantung yang menggunakan huruf O, bukan U. Contoh selanjutnya, kata praktek. Kata bakunya adalah praktik yang menggunakan huruf I, bukan huruf E. Contoh yang terakhir adalah kata hadis. Hadis kata bakunya adalah hadis, tapi tidak menggunakan huruf T. Kita sering melakukan kesalahan dalam penulisan kata awalan dan kata depan. Mudah-mudahan setelah kita melihat video ini, kita dapat menulis bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.